Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Hari ini mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan kita berjumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, channel Anak Simelu, channel Diari Ayah Rizal. Dan pagi ini kita berada di Kota Banda Aceh. Dan saat ini menunjukkan pukul 6:32. Dan kita pagi ini rencananya akan jalan-jalan pagi, menikmati suasana pagi, angin pagi yang sejuk di pantai. Dan kita akan melakukan perjalanan dari rumah kita di Punge menuju Pantai Ulele. Bagaimana keseruan perjalanan kita ini? Saksikan terus perjalanan kami hingga ke Ulele. Perjalanan kita mulai dari kediaman kita di Jalan Kabudiman, Punge Blangcut. Kita sudah memasuki Jalan Kecik Budiman atau disingkat dengan Kabudiman. Ini merupakan perumahan atau pemukiman warga yang cukup padat sahabat semua ya. Jalan ini panjangnya lebih kurang sekitar 300 meter atau kurang lebih. Jalannya sudah aspal dan di kiri kanan jalan ini adalah rumah-rumah penduduk yang lumayan cukup megah. Banyak rumah-rumah permanen, walaupun ukurannya juga ada yang kecil dan ada yang besar. Pagi ini cuaca lumayan cukup sejuk sahabat semua ya. Ada angin-angin yang berhembus sepoi-sepoi dan juga masih lumayan sepi jalanannya. Kebetulan kita melakukan perjalanan itu di hari Sabtu atau hari weekend sehingga jalanan masih sepi. Apalagi ini masih pukul 6:30. Jadi masih sepi ya sahabat semua. Kalau di Aceh pukul 6 pagi itu masih terlalu pagi, apalagi di hari libur. Kita sudah memasuki jalan pendidikan. Dari Jalan Kabudiman tadi kita belok ke kanan menuju jalan pendidikan. Di jalan pendidikan ini ada sebuah fasilitas pendidikan atau kantor. Sebelah kiri kita ini ya sahabat semua, itu adalah kantor Universitas Terbuka Aceh, merupakan pusat UPPBJ yang berada di Kota Banda Aceh. Ini ya sahabat semua gedungnya. Kalau bagi lulusan UT untuk legasi ijazah bisa ke kantor itu. Dari jalan pendidikan ini kita akan memasuki jalan besar. Di depan sana itu jalan lintas Sumatera kalau orang menyebutnya. Ini jalan 2 jalur yang merupakan jalan protokol. Jalan ini lurus terus akan membawa kita ke Pantai Ulele atau tempat yang akan kita tuju. Pagi hari ini kita melihat aktivitas warga, banyak yang lagi jogging, lari-lari pagi atau juga sekedar jalan kaki seperti yang kita lihat ini. Kalau di Aceh sahabat semua ya, pukul 6 atau 7 itu aktivitas masih tidak terlalu ramai seperti di kota-kota metropolitan ya, karena memang jam 7 atau setengah 7 itu masih pagi kalau kami di sini. Kalau di Jakarta itu jam 7 sudah padat aktivitas warga. Tapi kalau kami di Aceh jam 7 itu masih cukup sepi, masih pagi sekali ya, masih banyak orang yang mungkin istirahat ataupun juga orang yang masih tidur. Kalau di sini memang waktu itu kita yang kendalikan, bukan waktu yang mengendalikan kita. Kita jalan santai dengan motor sebetulnya sahabat semua. Kita jalan santai melihat bagaimana sih aktivitas warga di sepanjang perjalanan ini. Di jalan protokol atau jalan lintas Sumatera ini juga banyak ruko-ruko yang berjejer rapi di kiri dan kanan jalan ini. Ada toko-toko, ada juga bangunan kantor, ada apa ya? Ini sepertinya juga rumah-rumah perumahan penduduk. Ini sepi ya. Jalanan di Jalan Banda Aceh ini relatif bagus, sudah aspal semua. Di samping kiri kita ini ada sebuah hotel yang cukup megah. Nama hotelnya Hotel Permata Hati. Bagi yang pernah nginap di sini ya silahkan komen-komen di kolom komentar ya. Mungkin kita tidak berapa jauh lagi akan sampai di sebuah bundaran yang orang-orang sering menyebutnya adalah Bundaran Ulele. Kita lihat juga ya, masih banyak orang yang jalan kaki, jogging-jogging pagi. Di pinggir-pinggir jalan ini kita melihat banyaknya pepohonan-pepohonan yang tumbuh dengan subur. Ini memberikan sebuah cadangan oksigen yang cukup bagus untuk masyarakat
di pemukiman ini atau juga masyarakat pengguna jalan yang melintasi jalan sepanjang jalan menuju Ulele ini. Masih banyak pohon-pohon pohon asam Jawa, pohon palem. Pokoknya masih cukup sejuk dan hijau ya sahabat semua. Di Kota Banda Aceh ini pernah mendapat predikat penghargaan kota terbersih Adipura ya. Adipura. Nah, kita lihat banyak lorong-lorong kecil. Memang kalau di Aceh nih atau khususnya di Kota Banda Aceh ini banyak sekali jalan-jalan atau jalan-jalan kecil lorong yang dapat menghubungkan antar satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ada sebuah halte Trans Kutaraja namanya. Halte ini milik pemerintah daerah. Nah, kalau kita naik itu gratis sahabat semua. Cuma rutenya kita nggak paham kemana-kemananya. Nanti lain waktu coba kita cari tahu dan kita akan coba explore rute dari kendaraan Trans Kutaraja ini. Kita masih di jalan protokol jalan lintas Sumatera di daerah Blangoi ya. Daerah Blangoi dan sudah akan memasuki daerah Ulele. Toko-toko atau warung-warung masih banyak yang tutup sahabat semua ya, masih pagi sekali. Memang di Aceh ini ada sebuah budaya kalau pagi-pagi itu setelah salat subuh itu masyarakat biasanya mencari warung-warung kopi untuk sekedar ngopi atau juga bincang-bincang pagi. Karena pagi atau di warung kopi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat kita untuk sarapan atau ngopi, tapi juga menjadi tempat kita juga membahas permasalahan-permasalahan pribadi, permasalahan kantor dan lain-lainnya. Ini ada pemakaman korban tsunami, pemakaman umum korban tsunami tahun 2004. Jadi uniknya ya, Aceh ini adalah negeri 1000 warung kopi. Ini kita sudah dekat dengan sebuah tugu bundaran Ulele. Masjid di depan kita ini adalah masjid yang tetap berdiri tegar pada saat terjadi gempa bumi dan tsunami tahun 2004. Ini jalur kiri masih ditutup. Kita memasuki jalur kanan untuk masuk ke kawasan pantai Ulele-nya. Ini kita sudah masuk ya. Ini masih juga tidak terlalu ramai, masih sepi. Sebenarnya kita ini salah jalan sahabat semua ya. Ini jalur keluar harusnya. Tapi karena memang jalur kiri tadi jalur masuknya masih ditutup, jadi kita nggak bisa masuk melalui jalan yang biasanya. Jadi kita memasuki jalan yang sebelah kanan, melihat aktivitas warga yang di atas jembatan ini. Nanti kita coba singgah ya, kita ke ujung dulu. Ada apa nanti aktivitas di ujung sana, di ujung jalan ini. Nanti kita akan singgah juga ke pelabuhan, tempat tadi kita lihat warga-warga berdiri, jembatan-jembatannya. Jadi kita mau lihat apa aktivitas warga di atas jembatan tadi. Jalan menuju pelabuhan ini masih sangat rindang, banyak pohon-pohon yang hijau baik di median jalan maupun di kiri kanan jalan ini. Pantai Ulele ini merupakan pantai yang cukup mengalami kerusakan besar saat gempa bumi dan tsunami Aceh tahun 2004. Jadi ini dulu sebenarnya sudah hancur bangunan di kanan ini. Tapi setelah beberapa tahun kemudian sudah melakukan renovasi, sudah lakukan rekonstruksi. Jadi pantai Ulele ini sudah juga semakin bagus dan tertata dengan rapi. Ada menara, ada tempat kafe-kafe di sini. Kalau sore atau malam hari banyak dikunjungi oleh warga-warga di sekitar Kota Banda Aceh. Ya walaupun waktunya tidak boleh sampai larut malam ya sahabat semua. Biasanya sampai pukul 9 kafe-kafe ini sudah ditutup. 9 malam maksudnya, bukan 9 pagi. Kita lihat warga-warga ya yang parkir mobilnya di pinggir jalan ini. Mereka itu biasanya berenang di kolam-kolam laut yang ada di depan sana. Tampak di depan sana itu ada sebuah pulau, itu adalah Pulau Sabang, yang hanya membutuhkan waktu 1 atau 1,5 jam dengan menggunakan kapal feri lambat. Kita sudah tiba di Kota Sabang.
Ini kalau sore-sore sepanjang jalan ini ya, kiri dan kanan ini banyak penjual-penjual dadakan sahabat semua. Banyak yang jualan-jualan jagung bakar, sate, bakso, mie dan lain-lainnya. Jadi kalau kemari sore-sore hari ini lebih recommended jika kita ingin menikmati Pantai Ulele sekaligus hunting kuliner street food ya, tepatnya street food yang cukup enak dan ramah di kantong harganya. Udara di sekitar Pelabuhan Ulele ini atau di Pantai Ulele ini segar sekali sahabat semua. Anginnya juga cukup kencang, cuaca juga cukup cerah. Jadi memang kalau ingin ke Pantai Ulele ini pagi hari, kalau ingin menghirup udara yang segar, suasana yang tenang dan damai itu bisa dilakukan di pagi hari. Kita sudah dekat di di sebuah gerbang pelabuhan. Di depan kita ini adalah gerbang pintu masuk menuju pelabuhan atau dermaga Ulele yang akan menyeberangkan kita jika ingin ke kota Sabang. Ini tempat tempat penjualan tiket sepertinya ya. Semua dari perjalanan sekitaran 10 menit di selatan pantai kita sudah tiba di pelabuhan Ulele. Contohnya di sana ya. Tapi kalau pagi-pagi begini memang orang akan berangkat dari Ulele ini menuju Sabang, kota Sabang, yang mungkin hanya memakan waktu 50 menit atau 1 jam. Ada yang kapal cepat dan juga dengan kapal feri Roro. Setelah kita melihat-lihat di pintu gerbang Pelabuhan Ulele, jadi kita nggak boleh masuk ya kalau kita tidak ada kepentingan. Jadi kita nggak usah masuk. Jadi kita balik arah lagi menuju jembatan yang kita sampaikan di awal video tadi. Jalannya masih cukup sepi ya, seperti saya bilang tadi. Kalau sore hari ini penuh sahabat semua. Sepanjang jalan ini banyak orang jual-jualan dadakan atau street food. Kursi-kursi kecil juga banyak berjejer di sini. Kalau pagi atau siang ini disterilkan. Kalau sore menjelang malam baru jalan ini ramai sekali. Ada juga ini ya, teluk di sebelah kiri tadi. Jadi kalau di sini memang sangat cocok untuk tempat nongkrong atau santai-santai di sore hari hingga malam hari, karena tempatnya sangat sangat tenang, damai, dan jauh dari kebisingan dan kemacetan. Jadi sangat recommended kalau sahabat semua ke kunjungan ke Banda Aceh. Kami rekomendasikan berkunjunglah ke Pantai Ulele ini karena memang sangat banyak tempat-tempat spot-spot foto yang instagramable. Jadi tinggal pilih saja kalau ingin tenang atau sepi itu bisa berkunjung ke sini pagi hari. Tapi kalau mau hunting juga kulineran bisa berkunjung ke Pantai Ulele ini di sore hari hingga malam hari. Banyak perahu-perahu nelayan yang parkir ya di pinggir-pinggir danau-danau itu atau teluk. Ini ada juga tempat wahana bermain anak-anak atau sering disebut dengan pasar malam. Ini ada Ulele Park. Oh, ini ada juga taman bermain ya. Ini sore hari juga bukanya. Kalau pagi-pagi begini masih tutup, jadi nggak ada aktivitas ya. Nanti coba kita expose juga kondisi sore hari di Pantai Ulele ini. Ini kita sudah saya jalan terus menuju jembatan. Ini jalan pulang sahabat semua ya. Ini jalan pulang, kita akan lewati sebuah kantor karantina kesehatan. Bagi orang yang pergi umroh atau haji biasanya suntik meningitisnya di gedung gedung karantina tadi. Ini jalannya sangat bagus sahabat semua ya. Infrastrukturnya bagus. Banyak pohon-pohon rindang, jadi kita walaupun jalan kaki nggak kepanasan di sepanjang jalan ini. Kita sudah dekat dengan jembatan. Tadi di awal video kita lihat banyak aktivitas warga di situ yang lagi berdiri di pinggir jembatan. Apakah aktivitas mereka? Apa sekedar menikmati keindahan alam atau juga ada aktivitas lain? Nanti coba kita saksikan ya.
Apa yang dilakukan warga pagi-pagi di jembatan Ulele ini, Masya Allah. Kita berhenti di sini dulu, kita lihat ada apa di samping atau di bawah jembatan ini. Masya Allah, tabarakallah. Ya, di bawah rupanya banyak bangunan-bangunan seperti keramba jaring apung. Sahabat semua, kalau di Ulele ini uniknya ya, itu kan hari Sabtu, hari Minggu. Kalau pagi-pagi kita mulai dari pada subuh, jembatan Ulele ini sudah diramaikan oleh masyarakat yang mancing. Kita lihat ya, mancing pakai joran. Sebelah sana juga, coba bisa ya, di sana juga ada yang mancing. Jadi di sini buat seperti pelabuhan ya, pelabuhan pendaratan nelayan. Ada beberapa terapa di sini. Luar biasa nih kalau pagi-pagi kita ada joran bisa mancing di sini. Lagi ke Banda Aceh sama semua ya. Usahakan singgah ke tempat ini. Tempatnya vibe-nya sungguh luar biasa. Pokoknya kalau ke Banda Aceh sahabat semua ya, jangan lupa singgah di Ulele. Buat tempat yang indah, cakep, luar biasa. Kita bisa menikmati pagi sambil nyeruput kopi, melihat orang mancing, dan melihat dirmudik bot-bot nelayan yang ada di sini. Pokoknya luar biasa. Jangan lupa sahabat semua, kalau ke Banda Aceh singgah ke Ulele ini. Karena penasaran, kita coba putar arah ya. Dari kita tadi berdiri di sebelah kiri, kita ke sebelah kanannya. Kita mau lihat ada apa pula di sebelah kanan atau sebelah kiri jalan masuk ke pantai Pelabuhan Ulele ini. Kita sudah berhentikan. Kita lihat banyak warga yang mancing di sini. Ternyata, wah, Masya Allah, pemandangannya sangat indah ya. Ada apa itu, masjid di sisi kiri, ada kafe-kafe, ada pulau di depan sana. Di depan sana ini bukan Pulau Sabang sahabat semua, mungkin Pulau Aceh. Nah, ini merupakan pintu gerbang keluar untuk kapal-kapal nelayan, pintu masuk dan pintu keluar jika ingin melaut. Nah, kita lihat kapal-kapal yang baru tiba apa mau berangkat nih, kita nggak tahu. Sepertinya kapal ini baru tiba pagi ini, membawa hasil tangkapan dari kemarin hingga malam hari. Sebenarnya di bawah sana itu, di bangunan yang depan itu adalah sebuah kafe yang estetik sekali. Kita lihat foto-fotonya atau video-video di TikTok atau di Instagram. Tempat ini atau kafe ini sangat indah, tapi malam hari sahabat semua. Bukanya sekitar sore hingga pukul 21 WIB malam hari. Sekian dulu vlog kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog kami berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.